Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah sangat memberi inspirasi. Pernahkah Anda mendengar kata-kata ini? Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 23 hingga 24 mengatakan, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Yakobus pasal yang pertama dari ayat yang ke-19 hingga 27. Ini merupakan nasihat Rasul Yakobus untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sebuah ilustrasi. Pernahkah Anda mendengar kata inspirasi di kalangan orang Kristen? Ada anggota berkata seperti, wow, khotbahnya menginspirasikan sekali. Atau saya terinspirasi oleh message yang disampaikannya. Saya sangat setuju dengan penggunaan kata itu. Tetapi alangkah sayangnya jika firman yang kita dengar atau kita baca hanya berhenti di tahap inspirasi saja tanpa melakukannya. Menurut kamus, kata inspirasi berarti ilham atau idea atau gagasan. Firman Tuhan tidak dimaksudkan hanya untuk menimbulkan ilham atau pengetahuan baru saja, tetapi untuk dilakukan. Apa gunanya kita merasa terinspirasi oleh firman Tuhan, tetapi tidak melakukan sesuatu untuk menyatakannya dalam perbuatan? Ini sama seperti yang dikatakan Yakobus. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, tidak salah apabila kita merasa terinspirasi oleh firman Tuhan. Namun, jangan berhenti sampai di sana saja. Kita juga harus berpikir bagaimana firman yang telah menginspirasikan tersebut dapat dinyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Jika kita berhenti hanya di tahap inspirasi, tidak ada gunanya. Kita hanya akan bertambah pengetahuan, tetapi tidak mengalami perubahan hidup. Firman Tuhan akan terasa manfaatnya pada saat kita melakukannya, bukan hanya pada saat kita terinspirasi olehnya. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang sudah menginspirasikan kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan. Karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memberikan kami tekan, bukan saja untuk menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.